Oke, untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham lanjut yang tadi. Diurutin aja sesuai judul, tapi sebelum masuk ke materinya disclaimer ya tetepan untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama ini kita akan lihat dulu untuk saham PTRO yang hari ini walaupun tadi pagi di awal market itu sempat hijau naik. Oh ya nggak naik ya, tadi pagi ternyata langsung merah untuk saham PTRO, jadi open langsung turun ya. Ya secara teknikal untuk saham PTRO hari ini tadi nyentuh atau nguji area support 2910, cuman masih dijaga di area sini. Open turun nyentuh area supportnya 2900-an, dijaga di level ini. Berarti ini close-nya pas di area support ya untuk saham PTRO secara teknikal. Untuk besok sih pantau aja area sini berarti ya 2880, 2900-an. Apakah bakal dijaga atau malah jebol? Kalau merah jebol di bawah 2880 mending wait and see aja dulu. Misal yang udah entry malah floating loss tapi nggak terlalu dalam floating loss-nya ya mending diamankan sih. Kalau menurut saya, tapi disclaimer. Kalau kita lihat di sini untuk saham PTRO ya. Eh, di sini untuk saham PTRO tanggal 8 ini itu asingnya keluar 7 M-an lebih. Net sell kalau kita lihat lebih detail PTRO hari ini tanggal 8 Mei secara keseluruhan sih didistribusi oleh asing dan lokalnya pun juga ada yang jualan lumayan banyak ya, yaitu YJ, CP, PD, kemudian yang nampung malah didominasi broker-broker retail, NI, CP, YP, XL, XI ya. Jadi retailnya masuk, harga sahamnya turun. Untuk besok sih kalau misal PTRO masih turun, apalagi sampai jebol support 2880, ya mending diamankan aja sih. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena supportnya ini kalau sampai jebol di bawah 2880 itu ada di 2490, jadi sangat dalam ya. Oke, itu untuk saham PTRO, resistnya di sini sih, kalau misal besok naik ya, siapa tahu ada yang jaga harga masih yang di 2880 naik, resistennya masih di 3200. Ya, buat teman-teman yang kemarin udah taking profit di dekat area resist ya aman ya. Kalau mau entry tadi atau besok, ya ini kalau jebol di bawah support 2880 antisipasi aja. Jadi resikonya nggak terlalu gede. Itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan ya. Cuan hari ini juga koreksi sih. Untuk saham Cuan hari ini koreksi 3%-an lebih ke level 8525 ya. Kemarin gagal breakout 2 hari kemarin, hari tanggal 6/7 itu mencoba breakout gagal terus. Hari ini pun juga sebenarnya tadi mencoba buat breakout untuk saham Cuan ya, mencoba buat breakout lagi di atas 8875 tapi masih gagal, masih belum berhasil, malah turun. Karena gagal breakout untuk besok kalau merah ya hati-hati aja sih, soalnya supportnya dalam banget di 7300-an ya. Coba kita lihat untuk transaksinya gimana hari ini untuk Cuan. Tanggal 8 asingnya net sell 2,7 M keluar ya. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk Cuan, Cuan hari ini tanggal 8 secara keseluruhan sih ya hitungannya nggak ada yang akumulasi ya. Tapi sebagian retail keluar sini. XL, kemudian XI, CP, PD, YC, EP, sebagian retail keluar. Kalau misal besok naik untuk saham Cuan, ya resistnya masih di sini, masih di 8875. Semoga aja sih masih bisa sideways dulu ya di dekat area resist ini. Tapi kalau merah ya cari aman aja sih. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau mau trading, scalping, besok naik, target price-nya di 8875. Lihat aja di awal market gimana ya. Oke, itu untuk saham Cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Humi yang hari ini long.
turun, sempat naik tadi ya di awal market open gap atas, naik mentok di 67 aja, habis itu turun ke 60. Tutup minus 4,76%, ya hitungannya sih nggak sampai 50 lagi ya, mudah-mudahan ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat ya, cuman kalau sampai turun di bawah 60 ya itu sih agak beresiko ya kalau mau masuk dengan jumlah yang banyak. Bisa bumi kalau kita lihat hari ini, nilai transaksinya 19 M-an aja. Kalau kita lihat lebih detail, transaksi bumi hari ini hitungannya juga masih didominasi retail ya yang transaksi dan nggak ada yang akumulasi dengan jumlah yang banyak. Jadi hati-hati aja soalnya ini market cap-nya juga nggak terlalu gede ya. Kalaupun mau entry untuk scalpingan sih, kalau saran saya mending cari saham yang eh ya market cap-nya lebih gede ya dan ya agak rawan sih untuk saham ini agak rawan digoreng. Tetapi kalau yang suka saham gorengan ya disclaimer, jangan banyak-banyak aja masuknya ya. Kalau nanti dibikin turun susah buat naik lagi. Ya walaupun fundamentalnya hitungannya lumayan untuk saham bumi ini, tapi ya itu sih resikonya trading di saham yang market cap-nya kecil seperti ini 1 triliun aja ya dan yang dijual ke publik yang floating di masyarakat cuma 15%. Jadi kan hitungannya berapa kalau 1 triliun 15 eman nilai yang ada di masyarakat 150 eman ya. Ya, ya hitungannya agak beresiko sih. Cuman disclaimer ya, untuk pendapatannya sih terus bertumbuh, fundamentalnya juga nggak jelek-jelek banget sebenarnya ya, untuk valuasinya lumayan menarik. Cuman ya ini yang jadi market maker-nya masih retail dan hari ini nggak ada yang akumulasi. Jadi hati-hati aja kalau mau entry. Jangan banyak-banyak ya. Oke, itu untuk saham Humi. Selanjutnya kita akan cek saham Demas yang hari ini ARB ya. Untuk saham Demas ya nggak heran sih. Turun ke 150. Tak kirain bakal dijaga di 152-an. Ternyata turun lebih dalam lagi ya. Sampai ARB ke 150. Untuk besok kemungkinan sih masih open ke bawah mungkin ya di awal market. Tapi nggak sampai ARB kayaknya sih. Kalau kita, ya kemarin udah kita bahas ya, kalau untuk saham menjelang update itu digoreng naik tinggi, nggak terlalu disarankan buat entry ya, soalnya pas exit pun ya resikonya seperti ini ya, dikarungin. Kalau kita lihat, apalagi asingnya malah keluar kan di saham Demas. Demas naik tinggi itu malah dijadikan kesempatan asing buat keluar. Hari ini nilai transaksinya coba kita lihat untuk saham Demas siapa yang nampung. Hitungannya hari ini tanggal 8 yang nampung XL, CC, YP, PD, EP, NI, SQ, XI ya. Retail-retail masuk terus di saham Demas ya, pas ARB pun ditampung retail ya. Ini mungkin investor sejati Demas. Dan yang keluar seperti prediksi kita kemarin ya, MG, karakternya ya emang seperti ini, jadi nggak heran ya untuk MG pas exit biasanya dapat match paling awal ya kalau open gap bawah. Nah, untuk MG-nya jualan 10M dan kalau lihat yang nampung belum ada, malah retail-retail potensinya masih open gap bawah ya, cuman kayaknya nggak sampai ARB. Mungkin pantau aja level 147, kalau jebol di bawah itu ya tunggu di 142 ya, mudah-mudahan aja sih masih bisa bertahan di atas 142 untuk besok saham Demas ya. Lihat transaksi hari ini ya itu kemungkinan masih turun. Jadi saran saya sih ya kalau mau average down mau nambah muatan jangan buru-buru lah. Apalagi habis bagi dividen kan. Nggak tahu itu pertimbangan teman-teman yang masuk hari ini apa bisa ditulis di kolom komentar ya. Soalnya ya itu sih ARB dan nggak ada perlawanan naik, yieldnya aja 16% ya kemungkinan bisa turun di bawah itu. Apalagi menjelang update pun asing malah distribusi banyak ya. Oke, itu untuk saham Demas. Selanjutnya kita akan cek saham BSDE yang hari ini juga turun lagi cukup banyak ya. Tadi itu sempat mencoba buat bertahan di atas 840, ternyata IHSG-nya nggak mendukung, sektor properti yang lain juga nggak mendukung, jadi
Saham BSDE langsung dibanting 7% ya, nggak nanggung-nanggung ya. Dibandingkan kompetitornya CTRA, kemudian Summarecon, Pewon, ya untuk saham BSDE hitungannya paling dalam ya. Makin menarik sebenarnya buat teman-teman yang mau entry lagi di saham BSDE di harga 790 bisa dipertimbangkan sih. Tapi disclaimer ya, disclaimer. Kemungkinan buat turun ada ya, jadi kalau mau entry jangan langsung banyak ya, bertahap juga nggak masalah sebenarnya ya, di harga sekarang. Tinggal nanti kita lihat untuk saham BSDE laporan kuartal satunya gimana. Belum update soalnya ya, kalau valuasinya sangat murah, pernya cuma 3-4 kalian, 3 kalian, kemudian PBV-nya sekarang di angka 0,4, 0,4, ya menarik sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya, siapa yang distribusi, apakah masih YO di saham BSDE, hari ini tanggal 8, retail-retail sebagian masuk, dan ya, yang distribusi masih YO, dari kemarin tuh buang barang terus ya, nggak tahu untuk apa YO jualan di BSDE. Kita lihat hari ini YO, ya agak penasaran juga ya, kenapa kok keluar terus untuk YO di saham BSDE, kira-kira beli saham apa? Untuk hari ini, kita cek dari tanggal, dari awal bulan ini, awal minggu ini ya. Untuk YO itu keluar di Demas sama BSDE. Ya, BSDE udah net sell 51M, di Demas keluar 85M. Dan di saham-saham properti ya keluarnya, itu hitungan M, jadi net sell. YO-nya masuk di BRMS, Goto, kemudian bank-bank utama, ya ini mencar ya. Ya ini, jualan di 2 saham properti buat masuk di perbankan dan BRMS Goto untuk YO. Cuman nggak tahu apakah itu satu ya satu tim atau enggak ya. Cuman ya itu emang lagi keluar di Demas sama BSDE untuk YO ya. Di BSDE ini malah hari ini keluar lagi 25,9M dan 100% jualan. Ya kita berharap aja semoga YO cepat-cepat nggak distribusi lagi. Besok nggak distribusi lagi, jadi ada potensi paling nggak technical rebound ya. Untuk saham BSDE yang nampung hitungannya sih masih broker-broker ini, retail sebagian. Dan hitungannya distribusi hari ini cukup banyak, itu yang bikin harga sahamnya turun. Untuk besok sih mungkin kalau YO nggak jualan ya kayaknya masih ada potensi technical rebound dulu di awal market ya, mudah-mudahan. Tinggal nanti bakal bisa nyentuh 840 atau enggak. Kalau mau masuk sih dicicil, disclaimer, nanti kalau turun lagi ya bisa ambil lagi ya. Jadi jangan langsung banyak ya, bertahap aja. Kalau nyicil naik ya malah bagus sih ya. Kalau tujuannya untuk trading nggak masalah, scalping. Kalau untuk investasi pun sebenarnya untuk saham BSDE di valuasi yang sekarang sangat murah. Oke, itu untuk saham BSDE. Selanjutnya kita akan cek saham SMRA ya, yang juga turun tapi nggak separah BSDE. Untuk saham SMRA hari ini minus 4%-an, cukup dalam sih. Secara teknikalnya resistennya lumayan tinggi di 484, cuman ya mungkin karena hari ini sektor properti pada turun ya, selain IHSG jadi ikut-ikutan turun cukup dalam juga, 4%-an. Kalau kita lihat di sini untuk saham SMRA, hari ini tanggal 8 sih hitungannya didistribusi oleh asing, AK, BK versi asing jualan, dan yang nampung retail bagian lokal ya, maksudnya lokal sebagian retail ya, bukan 100% retail sih yang nampung. Lokalnya pun juga ada yang distribusi, yaitu AK versi lokal nih 100% jualan. Kalau kita lihat dari awal minggu ini untuk saham SMRA, KI ya, dan KI-nya belum keluar sih, dan hari ini untuk KI-nya ya belum keluar ya. Dari awal minggu ini net B14M-an cenderung akumulasi. Makanya cenderung sideways sih. Valuasinya juga nggak terlalu mahal juga, kalau mau entry yang penting sabar, mudah-mudahan ada potensi naik ya. Nanti kalau turun, kalau nggak mau cut loss ya di average aja, supportnya ada di 330. Oke, itu untuk saham SMRA. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Goto ini sebenarnya menarik loh, untuk retail-retail sebagian udah pada keluar di saham Goto. Dan
hari ini turun walaupun tadi sempat hijau dan turun 3,57% ya ke level 81. Supportnya masih di sini, cuman kalau menurut saya sih kayaknya kemungkinan sideways untuk beberapa hari ke depan. Kalau turun-turun lagi ke level 74 itu malah kesempatan yang mau swing ya di saham Goto. Untuk hari ini lumayan liquid ya, maksudnya lumayan ramai untuk saham Goto. Kalau kita lihat transaksinya Goto XL yang keluar ini versi asing ya untuk saham Goto. Kemudian yang nampung juga broker-broker asing, YU, BK, AK, KZ ya. Jadi transaksinya cukup lumayan liquid sih hari ini untuk saham Goto ini. Jadi kayaknya kalau mau trading scalping ya tapi volatilitasnya kurang ya. Mungkin untuk swing aja, nunggu di dekat area support kalau mau entry itu lebih aman ya, tapi kembali lagi disclaimer. Itu untuk saham Goto, selanjutnya kita akan cek saham Jati yang hari ini naik cukup tinggi, masih naik ya untuk saham Jati, masih naik setelah kemarin berhenti. Hari ini naik lagi 23%, digoreng terus ya. Kita lihat transaksinya gimana hari ini Jati. Berarti hari ini tanggal 5 hitungannya sih XL yang masuk paling banyak ya. Yang keluar juga YP, XI. Oh, sorry ini dari tanggal 5, hari ini tanggal 8 masih XL yang masuk ya. Jadi ya kalau lihat nilai transaksinya cukup gede 23 M ya bisa jadi ya emang pakai broker XL ya buat naikin. Kita lihat gimana untuk valuasinya ya, mungkin buat gambaran teman-teman yang mau entry kira-kira apakah berani atau enggak kalau masuk banyak. Untuk saham Jati ini nggak terlalu direkomendasikan sih buat masuk banyak. Jati, kok Jati ya. Jati, pendapatannya naik sih di kuartal 1, valuasinya ya mahal tapi nggak mahal-mahal banget. Untuk sektor teknologi, market cap-nya cuma 400-an M, jadi nggak ada 1 triliun ya. Neraca keuangannya cukup bagus sebenarnya ya, tapi ya ini market cap-nya kecil, jadi kalau mau masuk hati-hati aja. Jangan banyak-banyak ya. Oke, itu untuk saham Jati, kembali lagi disclaimer ya. Kalau besok naik ya ke berapa ya? 150. Di sini ya mungkin ya, waktu itu buat higher low di sini, ya kalau naik 180 itu target price-nya kalau digoreng naik ya. Itu untuk saham Jati, cuman kalau turun ya itu kemungkinan resikonya juga dalam sih, jadi hati-hati aja. Itu untuk saham Jati, selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini IPO yaitu apa ya? DKHH ya, ini sih sebenarnya saya nggak eh terlalu apa ya, market cap-nya kecil sih ini ya. Jadi kalau hari ini ARA pun nggak direkomendasikan buat entry, biarin aja sih kalau saya ya. Kalau mau ARA berkali-kali pun untuk DKHH ini ya karena market cap-nya kecil ya biarin aja. Soalnya agak terlalu beresiko sih. Coba kita cek ya untuk DKHH. Kalau ada yang pamer profit ya itu paling berapa, soalnya market cap-nya kecil, nggak mungkin juga masuk. Iya, di KHH. Kalau kita lihat di awal IPO ini, hitungannya masih dijaga oleh CP ya, hari ini net B8M-an, dan XL juga masuk. AO keluar, ya hitungannya hari ini dijaga harganya oleh CP, cuman hitungannya di awal IPO ini lumayan liquid, maksudnya lumayan banyak yang dijual belikan ke publik ya, di regular market maksudnya. Jadi apakah besok ARA atau enggak, kalau lihat CP masuk 8M mungkin ada potensi di awal market ARA ya, di awal market. Harganya kok nggak muncul sini di Stockbit. Nah ini ya, 178 kalau besok ARA,
Coba kita cek ya untuk underwriter-nya siapa. EP ya, dan yang dijual ke publik hitungannya lumayan banyak, 20% di awal IPO hitungannya ya lumayan ya, dengan market cap cuman untuk saat ini 400-an M ya di harga sekarang. Ya hitungannya sih agak beresiko sih kalau mau masuk. Kalau besok ada potensi arah untuk saham TKHH, cuman eee, mending cari saham yang lain ya, yang lebih aman. Buat pemula pun juga nggak terlalu disarankan di saham seperti ini. Kecuali saham ikut IPO-nya dan kalau mau keluar ya disclaimer. Kalau kita cek untuk warannya XL masuk EP, jadi underwriter-nya jualan dulu di waran. Nanti kalau udah habis warannya baru jualan di sahamnya ya. Kemungkinan sih seperti itu untuk skenario-nya ya seperti biasa. Untuk saham-saham IPO yang dapat bonus waran emang seperti itu. Jadi kalau mau entry nggak disarankan di waran ya. Kalau waran masuk di waran itu ya itu kemungkinan nanti kalau udah banyak retail yang masuk, kemungkinan buat beli lagi itu nggak ada ya untuk underwriter-nya. Buat beli lagi warannya itu mending dibiarin aja lah. Jadi kalau mau masuk buat trading scalping, kalau emang minat masuk, mending di sahamnya. Tapi juga nggak terlalu direkomendasikan karena market cap-nya kecil. Mau arah berapa kali pun, biarin aja ya. Biarin aja. Ini yang sebenarnya bikin IHSG kayaknya kurang, apa ya, saham dengan market cap segitu dibiarin IPO itu sebenarnya bagus nggak bagus. Ya, nggak terlalu suka sih. Tapi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita video yang ini. Semoga bisa bermanfaat untuk disclaimer. Terima kasih.